Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat mulia ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat Allah berikan kita kemudahan dalam urusan mencari ilmu, kemudahan dalam memahami syariah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan dalam beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah kemudahan urusan kita kelak di hari kiamat sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para jamaah kita akan sama-sama mengkaji hadis kelima ya Pak, dari bab pertama yaitu bab niat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari sahabat namanya Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Berarti Ma'an itu anaknya, Yazid itu bapaknya, Akhnas itu kakeknya. Nah, di hadis ini dijelaskan wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ini luar biasa, baik Ma'an atau bapaknya Yazid ataupun kakeknya Akhnas itu tiga-tiganya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kata Ma'an, kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Jadi kata Ma'an, Pak, bapak saya yang namanya Yazid, kan Ma'an bin Yazid bin Akhnas, itu ngambil atau ngeluarin uang beberapa dinar. Ya, Pak, ngeluarin uang beberapa dinar. Yatasaddaqu biha. Yang dinar itu beliau sodakohkan. Tapi sodakohnya umum. Nah, perlu dipahami sebelumnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di syariah itu ada istilah sodakoh, ada istilah hadiah, ada istilah hibah. Nah, sodakoh dan hadiah itu berbeda. Tapi kalau hibah mencakup sodakoh dan hadiah. Kalau sodakoh itu ada kitab fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i namanya Mughnil Muhtaj. Karyanya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Beliau mendefinisikan bahwa sodakoh itu
yu'ti ala wajhi taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala la ala wajhil ikram. Jadi kalau sedekah itu sesuatu yang diberikan ke orang lain tanpa penukar. Kalau penukar namanya jual beli. Tapi yang diberi butuh. Yang diberikan butuh. Jadi kalau diberikannya ke orang yang membutuhkan namanya sedekah. Seperti itu. Tapi kalau yang diberikan itu kemudian adalah bukan karena membutuhkan orang yang diberikannya, tetapi karena orang yang diberikan ini kita muliakan, itu namanya hadiah. Makanya Rasul itu nggak mau nerima sedekah, maunya hadiah. Jadi kalau hadiah itu jalannya memuliakan ke guru, ya Pak, ke orang yang berjasa pada kita, ke orang yang baik pada kita, terus kita berikan sesuatu, dianya tidak butuh. Sesuatu itu diberikan sebagai penghormatan, namanya hadiah. Nah, tapi kalau kita memberikan sesuatu karena dia butuh, maka namanya sedekah. Maka kemudian ini perlu kita perhatikan dalam memberikan sesuatu. Jangan sampai kemudian niatnya sedekah, ternyata yang dikasih enggak butuh, seperti itu. Nah, nanti yang nerimanya bilang, kayaknya saya nggak berhak dapat sedekah, kan gitu. Nah, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Harisah bin Wahab al-Khuzai. Kata Harisah, sami'tu an-nabi yaqul. Nah, kata Harisah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Tasaddaqu. Wahai orang yang Allah berikan harta, bersedekahlah. Fasayati alaikum zamanun yamsi ar-rajul bisedaqatih. Nanti suatu saat akan muncul satu zaman orang mau sedekah nih Pak. Orang mau sedekah. Fayaqulu ar-rajul law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Kamu datangnya sekarang sih. Coba kalau datangnya kemarin, saya butuh. Karena atas namanya sedekah, sekarang udah nggak butuh, jadi saya tolak. Nah, seperti itu. Itu akhlak penerima sedekah atau penerima hadiah. Atau ditanya, ya, ini sedekah apa hadiah? Kan gitu, seperti itu. Kalau ditanya sedekah, kitanya termasuk orang yang membutuhkan, enggak? Jangan kita jadi kayak orang awam. Orang awam yang enggak ngerti syariah dan tidak mau tahu syariah itu aslinya enggak berhak juga kalau ada pembagian ikut aja gitu, Ustaz. Kan seperti itu. Sebenarnya sih kaya raya pemerintah kemudian kasih standar siapa yang dapat bantuan sosial. Tapi ikut ngantri, Pak. Jawabnya lumayan kan kayak gitu. Nah, khawatirnya masuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta tidak jelas jalurnya itu namanya harta batil atau harta haram. Kan gitu. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian dengan cara batil. Batil itu perpindahannya nggak jelas. Pindah lewat jual beli kah? Pindah lewat zakat kah? Pindah lewat sedekah kah? Atau pindah lewat jalur hadiah. Gitu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya pastikan
Kan seperti itu ya. Kayak kemarin Pak, kan apa, astagfirullahaladzim, Idul Fitri. Di Idul Fitri itu ada apa? Ada kewajiban zakatul fitr. Rasul itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pernah didatangi seorang sahabat. Ya Rasulullah, zakat untuk saya mana? Itu kata sahabat. Lalu Rasul jawab, kalau mustahik zakat itu berada di dalam genggamanku, saya berikan ke kamu. Tapi mustahik zakat itu sudah ditentukan oleh Allah siapa yang berhak, maka kamu tidak dapat. Seperti itu. Sehingga ada hadis yang lumayan peringatan lah buat kita Pak. Di Bulughul Maram ada hadisnya itu. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Itu sahih hadisnya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok pengelola uang Allah. Nah, termasuk pengelola uang Allah itu panitia zakat, karena zakat harta Allah. Terus kemudian dia berikan bukan pada yang berhak. Dia sih tidak dapat bayaran, udah capek tuh. Tapi apa kata Rasulullah? Falahumun nar yaumal qiyamah. Dia di hari kiamat akan mendapatkan siksa api neraka gara-gara memberikan bukan pada yang berhak. Nah, di situ. Maka perlu diilmui ya Pak. Siapa mustahik itu? Yang seperti itu. Nah, di antara yang kemudian menjadi perdebatan panjang para ulama itu kan sabilillah ya Pak. Karena di mazhab Imam Malik itu jadi zakat fitri itu khusus untuk fakir miskin. Sedangkan yang mentafsiri sabilillah itu isinya dai. Yang mentafsiri menjelaskan sabilillah itu isinya adalah orang-orang yang ngajar ataupun masjid, kan seperti itu. Itu adalah Imam Kasani dalam kitab Bada'i'us Shana'i'. Seperti itu. Dan Imam Kasani itu mazhabnya Maliki. Seperti itu. Sehingga kemudian ketika zakatul fitri terkumpul itu akan susah lewat jalur mana sampai ke masjid dan ke dai kalau dia kaya. Dainya seperti itu. Tapi kalau kemudian masjid, tambah bingung lagi, masjid bukan orang. Seperti itu. Nah, cuman terkadang ada beberapa tidak seuzon ya, ada beberapa yang kemudian panitia zakat itu bukan lewat jalur nanya guru atau nanya ustadz, ini sudah benar enggak nih? Tapi jalurnya lewat jalur musyawarah. Jadi mustahiknya lewat jalur musyawarah. Penentuan berapanya lewat jalur musyawarah. Seperti itu. Kalau kayak gitu beragamannya lewat jalur musyawarah tuh Pak. Nanti rapat aja, besok sholat isyanya serokaat aja, ketok palu selesai gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Sebab agama ini wahyu, bukan jalur kompromi. Seperti itu. Maka kemudian musyawarah boleh. Tapi ajukan dan benturkan terhadap hukum Allah lewat jalur pemahaman ulama. Kalau memungkinkan masih ada yang membolehkan, jalan. Barangkali darurat kan seperti itu. Tapi kalau mentok sana sini tidak ada yang bolehin, ya batalin keputusan musyawarahnya. Ini masalah. Nah, di situ. Kalau zaman dulu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, guru ngaji itu dapat zakat fitri bahkan banyak karena mereka
nggak dikasih apa-apa gitu loh Pak. Sudah nggak dikasih apa-apa, nggak punya apa-apa lagi. Nah, itu orang di kampung-kampung kan kayak gitu. Seperti itu. Makanya ya salah satu bentuk sebenarnya sih bukan memuliakan. Kalau memuliakan kan bukan ngasih zakat fitri, tapi ngasih hadiah kalau ya kan. Tapi karena orang kampungnya juga sama-sama miskin, akhirnya mau apa lagi yang diberikan kecuali zakat fitri? Ya diberikanlah ke ustadznya. Itu ada jalurnya. Kenapa? Yang ngajarnya miskin. Nah, kalau sekarang yang ngajarnya juga punya mobil, penghasilannya banyak, ya maka bingung jalurnya mana zakat fitrinya itu. Nah, tiba-tiba kemudian pengurus masjidnya transfer aja gitu Pak. Ini ada zakat fitrah Ustaz, buat Ustaz. Ya bingung Ustaznya mau dikasihkan ke siapa. Kan gitu. Nah, mau diambil, tidak berhak. Seperti itu. Ya, enggak diambil, ya, takut pengurus masjidnya tersinggung. Udah kayak gitu ngasihnya mepet lagi Pak, menjelang Idul Fitri. Jadi harus bagi-bagiin nyari orang miskin tuh biar selamat. Karena zakatul fitri itu tidak boleh didistribusikan setelah sholat Id. Jadi bukannya memuliakan, bikin repot tuh Pak, kan gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, dapat pahala. Seperti itu. Karena alangkah baiknya kemudian diilmui lah seperti itu, biar kemudian jalurnya di akhirat jangan sampai capek tapi tidak dapat pahala. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi selain sodakoh dan hadiah namanya hibah. Nah, kalau hibah ini umum. Jadi kamu kenapa memberikan pada dia? Apakah karena dia butuh? Bukan. Lalu karena dia dimuliakan? Enggak juga. Nah, maka pemberian tanpa penukar dengan tanpa alasan itu disebut hibah. Makanya kalau ngasih lebih aman, enak hibah Pak. Ini apa nih? Hibah. Ya udah diterima. Mau butuh, nggak butuh, boleh. Mau dimuliakan, nggak dimuliakan, boleh. Seperti itulah. Juga satu lagi sedikit cerita ya Pak tentang anak yatim. Anak yatim itu ada hadis sahih la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada status yatim setelah baligh. Gitu loh Pak. Lalu nanti mereka siapa yang ngurus? Ya ganti statusnya, bukan yatim tapi du'afa. Orang-orang yang lemah. Seperti itu. Tapi kan ada ayat Al-Quran harta itu diberikan sampai rused, sampai dewasa. Yaitu pemberiannya bukan status yatimnya. Status yatimnya mas setelah balik hilang tuh. Seperti itu. Ya. Urusan hartanya masih dipegang walinya atau tidak itu hukum lain. Bukan hukum berbicara status. Seperti itu. Apakah anak yatim itu butuh disantuni? Sebenarnya enggak sih Pak. Butuhnya dikafalah, ditanggung. Kan seperti itu. Kenapa? Karena tidak sedikit anak yatim yang lahumal, punya banyak harta. Seperti itu, punya banyak harta. Sehingga yang mereka butuhkan bukan harta, tapi yang mereka butuhkan wali yang mengasuh dan menanggung mereka. Loh, kenapa anak yatim butuh wali? Sebab para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Setiap anak yang belum baligh itu amal baik buruknya tanggung jawab bapak, kan gitu. Makanya ada ayat Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para bapak, kamu tuh tidak bisa masuk surga sendirian.
jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga itu isinya anak dan istri. Seperti itu. Nah, cuman bapaknya sudah wafat. Jadi kalau ditanya Allah di akhirat, kamu jaga anakmu enggak? Ya bapaknya jawab kan, ya Allah, gimana mau jaganya? Saya sudah di alam kubur. Sudah wafat duluan. Maka tanggung jawab ini beralih pada siapa yang mau jadi wali yatim. Kan gitu Pak, urutannya itu. Dan yang mau jadi wali yatim itu, kata Rasul apa? Seperti 2 jari. Cuman gara-gara salah paham, Pak. Sampai kemudian kalau ada acara pun yang dikasih walinya apa anaknya, Pak? Biasanya. Yang dikasih anaknya. Padahal anak yatim itu yang pegang harta, anak yatimnya apa walinya? Walinya. Cuman kan kalau nggak anak yatimnya nggak nerima, nggak bisa selfie Ustaz. Kadang gitu tuh Pak. Jadi simbolisasi. Akhirnya ketika anak yatim yang dikasih harta dan dia belum balik, ngasihnya gede lagi. Bukan untuk pendidikan dan bukan untuk kemaslahatan. Datang ke warnet main game tuh. Harta kita yang diberi itu Pak. Seperti itu. Jadi bukan menghasilkan kebaikan, malah nolong keburukan. Asik dapat harta banyak kan, senang mereka. Lalu apa? Ke warnet, main game online gitu. Tapi kalau kemudian dipegang walinya, yang tanggung jawab walinya, kan gitu. Apa masalahnya? Harta itu dikumpulkan, nanti kalau dia dewasa, kalau ada lebihnya diberikan. Seperti itu. Nah, itu jalur-jalur harta. Karena Allah ngingetin, harta itu tidak boleh berpindah kecuali lewat jalur yang halal. Bisa jual beli, bisa sodakoh, bisa hadiah, bisa hibah. Tapi yang paling aman hibah. Tapi bingung saya juga Pak. Kadang orang identiknya hibah itu dengan mau meninggal tuh, kan gitu. Pertanyaannya gitu tuh. Jadi ini saya punya harta biar nggak diwarisin lewat jalur apa ya? Terus dijelasin tuh. Mana hibah, mana wasiat. Seolah-olah hibah itu hanya pemberian orang tua ke anak. Padahal hibah itu pemberian tanpa syarat. Kan gitu. Oh, kalau hibah diberikan sewaktu hidup dan dikasihkan semasa hidup kayak gitu. Nah, kalau wasiat diberikannya setelah meninggal, kan gitu Pak dijelasin. Cuman kan ada syarat-syarat ya. Kalau hibah syaratnya harus serah terima. Karena sodakoh, hadiah, hibah itu belum dianggap kalau belum diberikan, baru ngomong. Dan ketika baru ngomong, tapi surat tanahnya masih dipegang, ya Pak, terus tiba-tiba dibatalin, ya boleh-boleh aja. Nah, terserah yang punya gitu. Apa yang buktiin? Ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Sebentar ya Pak. Dari Musa bin Uqbah. Ya, kata Musa bin Uqbah, satu hari Rasulullah kirim hadiah ke Raja Najasyi di Ethiopia. Beberapa auqiyah minyak misik. Satu auqiyah itu isinya 3 graman lah Pak. Nah, tapi banyak tuh. Dikirimlah utusan Rasulullah ke Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Tapi ternyata Rasul dapat kabar Raja Najasyi wafat. Raja Najasyi wafat, Pak. Dan Rasul memprediksikan utusannya belum sampai. Seperti itu. Minyak ini aslinya buat siapa?
Raja Najasyi. Nah, cuman yang penerimanya wafat duluan dibalikin tuh Pak. Dan Rasul ngomong, itu utusanku, kalau sampai Raja Najasyi masih hidup, maka minyaknya diserahkan. Tapi kalau sudah wafat, minyaknya dikembalikan. Pelajarannya apa? Kalau belum serah terima, belum hak dia. Berarti karena belum hak yang diberikan, belum boleh diwaris, masih milik Rasulullah. Maka dibalikanlah minyak misik tersebut sama utusan Rasul. Dan sama Rasul ngomong ke Ummu Salamah istri beliau, ini yang saya niatkan awalnya untuk Raja Najasyi dikasihkan, sekarang saya rubah niatnya buat kalian istri-istriku. Dikasihlah ke Ummu Salamah dan istri-istri beliau yang lain. Maka kalau surat tanahnya masih dipegang berarti belum hibah tuh. Baru kalau dikasihkan ke anaknya namanya hibah. Seperti itu. Wafat duluan orang tuanya kan. Nah, ini sudah dihibahkan belum? Ya udah lewat jalur wasiat. Kalau wasiat ada hadis sahih la wasiyata liwarisin. Wasiat itu batal kalau peruntukannya untuk ahli waris. Jadi enggak jadi juga tuh Pak. Nah, cuman kadang ketidakmengertian kita kan membuat gini. Nah, ini rumah ini buat kamu, kan gitu. Kebun buat adikmu, yang kontrakan buat adikmu yang terakhir. Mesti dilaksanakan gak ini Pak? Enggak, batal. Bagilah lewat jalur waris yang syar'i. Kenapa? Tidak boleh wasiat itu diperuntukkan untuk ahli waris. Tapi dianggapnya, oh ini wasiat bapak, mesti dilaksanakan. Terjadilah kezaliman. Harusnya anak yang kedua dapat berapa persen, akhirnya dapatnya jadi kurang. Gara-gara lewat jalur wasiat. Nah, di situ. Baik. Nah, karena ini maka perlu dijelaskan agar harta itu pindahnya halal. Seperti itu. Maka ada hadiah, ada lagi apa Pak? Sodakoh, ada lagi harta yatim, itu beda-beda dan pahalanya pun beda-beda. Seperti itu. Ada kemudian wasiat. Nah, yang diberikan Yazid sodakoh. Kembali ke hadisnya. Yang diberikan Yazid sodakoh. Tapi sedikit ya Pak, biar tanggung takut ini. Hadiah itu atau sodakoh itu atau hibah itu kalau sudah dikasih tidak boleh diambil lagi. Haram hukumnya. Ya, seperti itu. Ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan al-aid an hibatihi kal kalbi yaqi ya summa yaqulu qayah. Orang yang sedekah, orang yang memberikan hadiah, orang yang menghibahkan harta setelah diberikan terus minta diambil kembali atau digugat kepemilikannya agar balik. Kata Rasul seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Saking haramnya itu. Tapi ada pengecualian, yaitu illa hibatul walid liwaladi, kecuali pemberian orang tua ke anak. Saya kasih contoh ini, nak, daripada ribet-ribet kayak gitu, udah rumah ini milik kamu, nih surat tanahnya, ganti nama gitu. Ibumu sudah wafat, bapak sudah tua, seperti itu kan. Ini buat kamu, udah dibagi-bagi tuh Pak. Udah dibagi-bagi semuanya. Nah, setelah sudah dibagi-bagi, tiba-tiba pulang dari masjid, kata kawannya, "Kong, mau nikah lagi nggak? Ada gadis cantik nih." Kan gitu, misalin Pak. Contoh aja, dilihatin fotonya.
Ternyata mau dikenalin, gadisnya mau. Jadi pulang tuh, nah itu yang saya bagi-bagikan, saya mau nikah lagi, sini deh, balikin lagi, itu boleh. Nah, kapanpun. Seperti itu. Kata anaknya, bilang, emang kenapa Pak? Saya mau nikah lagi, kayak gitu kan, seperti itu. Nah kayak gitu tuh boleh Pak. Jadi orang tua itu kapanpun mengambil kembali pemberiannya terhadap anaknya, boleh. Yang tidak boleh itu anak ke orang tua. Nah seperti itu. Jadi yang menghibahkan hartanya tidak usah khawatir. Kalau anaknya soleh-soleh, tapi ya Pak. Kalau anaknya nggak soleh ya susah. Digugat ke pengadilan kalah kan gitu. Seperti itu. Tapi kalau anaknya soleh kan, kata Rasul, hibah orang tua ke anak itu kapan saja boleh diambil. Saya mau ambilin lagi deh. Anak yang tidak punya kuasa Pak, diambil diserahin lagi. Seperti itu. Nah, jadi hibah, sodakoh, hadiah itu tidak boleh diambil kembali, sama kayak mahar lah, seperti itu. Kecuali pemberian orang tua ke anak. Kalau pemberian orang tua ke anak itu anak ridho atau anak enggak ridho, boleh diambil kembali, halal hukumnya. Yazid, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sodakoh beberapa dinar, tapi nitip ke pengurus masjid yang ada di masjid ini. Pak, ini sodakoh. Berarti kalau sodakoh kemana nih Pak jalurnya? Orang yang membutuhkan. Ada nggak Pak amil sodakoh Pak? Ada nggak Pak amil sodakoh? Pernah dengar nggak? Amil infak ada nggak? Yang ada cuman zakat. Makanya bingung kalau kemudian amil zakat, infak dan sodakoh. Sejak kapan infak ada amilnya? Kan gitu. Yang wal amilina alaiha itu adalah amil zakat. Dia punya hak dari zakat. Kalau sodakoh tidak ada amilnya. Adanya wakil. Nah, kalau wakil akadnya bukan amil, tapi akadnya ijaroh, sewa Pak. Jasa, kayak kurir tuh. Kan kayak gitu. Nitip sodakoh nih, ya boleh. Tapi ongkosnya berapa? Kan gitu. Dan itu halal semacam itu. Lewat jalur ijaroh. Kalau nggak mau ya dapat pahala. Kan gitu. Jadi sehingga harta yang dititipin itu, kalau zakat dan dia amil, boleh ngambil berapa persen? Ada yang ulama mengatakan 8%, 8%. Nah, 1/8, ada ulama yang mengatakan 1/3 Pak, boleh. Seperti itu. Cuman kalau 1/3 habis buat amil aja kan, seperti itu. Nah, tapi kalau infak dan sedekah harus dipisahin tuh. Sebab apa? Dia tidak ada amilnya. Kalau mau diambil lewat jalur upah atau ijaroh. Orang sekarang bilang biaya operasional, kan gitu. Ini zakatnya nggak utuh ya, kita ambil biaya operasional. Berapa biaya operasionalnya? Ya kamu zakatnya 100.000, biaya operasionalnya 20%, berarti 20.000. Berarti si bapak ini zakat apa? Zakat sedekahnya 100.000 apa 80.000? 80.000. Seperti itu. Dan itu harus diakadkan. Biar jelas status uangnya. Sebab perpindahan uang itu halal lewat jalur transaksi. Seperti itu. Tidak bisa kemudian tanpa transaksi itu. Nah baik, si Yazid Pak nitip, cuman ini mah nggak pakai ijaroh, nitip wakil saja. Pak nitip ya kayak gitu. Saya mau sedekah beberapa dinar. Kan seperti itu.
sama orang yang sedang ada di masjid. Kenapa nitipnya sama orang yang sedang ada di masjid? Sebab insya Allah kalau masuk masjid orang soleh nggak bakalan khianat. Walaupun zaman akhir mah nggak bisa diprediksi juga ya Pak. Saya pernah dengar berita itu ada orang pakai cadar masuk masjid, ternyata ditangkap laki-laki Pak. Kan gitu. Nah, berarti kan masuk masjid nggak mesti niatnya sholat. Ada yang masuk masjid niatnya ngambil kotak amal, itu juga ada. Seperti itu. Tapi diduga kalau orang masuk masjid itu mau sholat, mau ibadah. Karena masjid itu dibangun untuk ibadah. Maka diyakini orang soleh. Dititipkanlah pada orang masjid. Kayak nitip nih, buat sodakoh. Berarti pikiran orang masjid dikasih ke orang yang membutuhkan. Karena bilangnya sodakoh. Ternyata faji'tu, saya datang ke masjid itu dan bilang, ini saya lagi butuh dana nih. Orang masjid mikirnya apa Pak? Inilah yang menjadi mustahik sodako. Siapa yang datang? Ma'an, anaknya Yazid tadi. Yang kasih sodako, Yazid bapaknya. Seperti itu. Maka seluruh sodako Yazid itu diambil putranya, namanya Ma'an tuh Pak. Lucu kan ini sebenarnya kejadiannya. Udah kayak gitu tambah lucu lah. Senang dapat sodako, datang ke bapaknya. Pak, Bapak alhamdulillah dapat rezeki sodako dari masjid itu. Kaget bapaknya, jangan-jangan uang saya gitu Pak. Nah, kayak gitu. Terus kemudian akhirnya berdebat tuh. Kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Nah, demi Allah saya ngasih itu buat bukan buat kamu, buat orang yang membutuhkan. Kata maknya yang anaknya, yang butuh saya Pak. Kayak gitu kan. Jadi mereka bingung Pak, takut ini harta haram. Datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, kamu sudah niat sedekah dan dia yang membutuhkan, itu sah. Bahasa sederhananya gitu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Ma'an, kamu membutuhkan dan kamu ngambil, itu sah, ambil. Dan ternyata di sedekah ini ada dua keistimewaan Pak. Sehingga Rasul itu mengatakan sedekah terbaik itu sedekah ke keluarga yang membutuhkan. Seperti itu. Itu ada hadisnya. Riwayat Imam An-Nasa'i dari Salman bin Amir, Rasul mengatakan inna sedekah alal miskin sedekah. Sedekah pada fakir miskin yang bukan saudara itu sedekah. Ya, wa ala dzirrahimi, tapi sedekah pada orang miskin yang saudara, isnatan, dapat dua pahala. Pahala pertama pahala sedekah kata Rasul. Pahala kedua pahala nyambung silaturahim. Di situ. Jadi si Yazid takut kalau kemudian hartanya ini salah sampai, malah distempel Rasul pahalanya lebih. Kurang lebih seperti itu ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebelum Isya barangkali ada yang perlu didiskusikan, silahkan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau ada yang ditanyakan. Baik, cukup ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang disampaikan dan mudah-mudahan yang disampaikan Allah ridhoi, merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanaka alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.